Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Rahmadila dengan NIM 63230622. Saya Jihan Nabila Hafsyah dengan NIM 63231214. Saya Anis Oktaviani dengan NIM 63230661. Kami dari kelas 635B05 kelompok 6 ingin merepresentasikan hasil project based learning kami pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada Toko Batik Suki. Langsung saja kita ke materinya. Usaha kecil menengah memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional. Namun masih banyak UKM yang menghadapi kendala dalam pencatatan transaksi karena masih bergantung pada metode manual. Hal ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti data transaksi yang hilang, kesalahan perhitungan, dan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Batik Suki sebagai salah satu UMKM di bidang penjualan produk batik juga masih menggunakan pencatatan manual sehingga rawan terjadi keterlambatan pencatatan, ketidaksesuaian data persediaan, dan hambatan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Penerapan sistem informasi akuntansi penjualan sangat dibutuhkan agar proses operasional menjadi lebih efisien, akurat, dan mendukung perkembangan usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menuliskan buku yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada Batik Suki. Mengingat usaha ini belum menerapkan sistem pencatatan yang sepenuhnya terkomputerisasi. Analisis ini diperlukan untuk mengevaluasi proses penjualan yang sedang berjalan, mengidentifikasi kelemahan sistem manual, serta memberikan gambaran bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional pada Batik Suki. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan usaha ini mampu bersaing, meningkatkan pelayanan, serta mendukung perkembangan usaha secara berkelanjutan. Adapun maksud dan tujuan serta metode penelitian dalam penelitian ini. Untuk maksud dan tujuan yang pertama yaitu analisis, menelaah proses bisnis berjalan yang meliputi pengelolaan pencatatan sistem akuntansi penjualan pada usaha Batik Suki. Yang kedua ada evaluasi, yaitu mengevaluasi kekurangan dari sistem pencatatan yang masih menggunakan metode manual dan menimbulkan risiko kesalahan pencatatan. Yang ketiga ada solusi, yaitu membantu manajemen dalam mempermudah pencatatan transaksi sistem penjualan agar tidak tercecer karena sudah terkomputerisasi. Yang keempat ada rancangan, merancang usulan sistem penjualan pada Batik Suki untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional usaha. Lalu ada metode penelitian yang pertama yaitu studi lapangan. Kami telah melakukan studi lapangan melalui metode observasi dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, lalu melakukan pengamatan secara langsung mengenai tata cara penjualan pada Batik Suki. Lalu yang kedua ada wawancara. Kami melakukan wawancara langsung atau tanya jawab kepada pemilik yaitu Bapak Hadi. Lalu yang ketiga ada studi pustaka. Kami mengumpulkan data serta sumber guna melengkapi data-data yang diperlukan dengan cara mencari, membaca buku, artikel dari internet, mengolah isi dari beberapa referensi artikel yang dapat dijadikan tujuan dalam pencarian data. Selanjutnya, untuk ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian. Pembahasan hanya mencakup analisis terhadap sistem informasi akuntansi penjualan yang sedang berjalan, serta usulan rancangan sistem informasi penjualan yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional Batik Suki. Analisis terbatas pada proses bisnis internal yang berhubungan dengan pencatatan transaksi penjualan, pengolahan data penjualan, penyusunan laporan penjualan, serta pengelolaan stok barang yang terkait langsung dengan penjualan pada Batik Suki. Proses produksi batik secara detail tidak dibahas secara mendalam karena tidak termasuk dalam fokus utama penelitian. Sejarah perusahaan. Batik Suki merupakan sebuah usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang penjualan produk batik dan kerajinan. Usaha ini berdiri pada tahun 2018 dan berlokasi di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Sejak awal berdiri, Batik Suki memiliki tujuan untuk memperkenalkan berbagai produk batik khas Nusantara serta kerajinan pendukung lainnya kepada masyarakat luas. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, Batik Suki tidak hanya mengandalkan penjualan melalui toko secara langsung,
Pemilik usaha turut aktif mengikuti berbagai event dan bazar UMKM seperti pameran kerajinan, acara komunitas, hingga kegiatan ekonomi kreatif. Selain itu, Batik Suki sering membuka stand tenda sementara di sekolah-sekolah ketika ada acara tertentu, sehingga produk dapat dijangkau oleh lebih banyak pelanggan. Produk yang dijual Batik Suki cukup beragam seperti terlihat pada gambar dokumentasi stand penjualan. Produk utamanya meliputi baju batik, outer batik, kain batik, pouch, aksesoris kain, hingga produk kerajinan kecil lainnya. Keberagaman produk ini menjadi salah satu keunggulan Batik Suki dalam menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Lalu ada struktur organisasi di toko Batik Suki. Yang pertama ada pemilik toko yaitu Bapak Nur Hadi. Untuk seorang owner memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan usaha yang dikembangkan. Tugas utamanya meliputi pengambilan keputusan strategis, menentukan kebijakan penjualan, melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional, serta memastikan usaha berjalan sesuai dengan tujuan. Lalu ada admin yaitu Ibu Suzakiyati. Admin bertugas mengelola administrasi serta pencatatan transaksi penjualan dan pengeluaran usaha. Tugas meliputi pencatatan penjualan harian, menyimpan bukti transaksi, serta mengatur arus kas masuk dan keluar. Selain itu, admin juga berperan membantu pemilik dalam menyajikan informasi keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Lalu ada pegawai toko yaitu Ibu Suryani. Pegawai toko bertugas membantu operasional toko secara langsung seperti menata produk, melayani pelanggan, menyiapkan barang pesanan, serta menjaga kerapihan dan kebersihan area penjualan. Karyawan juga membantu pemilik ketika mengikuti berbagai event atau bazar dengan menyiapkan stand, menata display produk, serta melayani transaksi selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis yang berjalan pada toko Batik Suki saat ini berfokus pada kegiatan operasional penjualan yang masih dilakukan secara manual. Sistem yang digunakan belum terkomputerisasi sehingga beberapa proses bergantung pada karyawan dan admin dalam mencatat transaksi. Proses bisnis yang berjalan meliputi pertama, proses penerimaan pesanan. Proses dimulai ketika pelanggan datang ke toko dan memilih produk batik yang diinginkan. Karyawan melayani pelanggan dengan memberikan informasi mengenai produk, harga, ketersediaan stok, dan detail lainnya. Apabila pelanggan setuju untuk membeli, karyawan mencatat pesanan tersebut secara manual pada buku catatan atau nota penjualan. Kedua, proses pengecekan ketersediaan barang. Setelah pesanan diterima, karyawan melakukan pengecekan ketersediaan barang secara fisik di gudang atau rak display. Jika barang tersedia, proses dilanjutkan ke tahap pembayaran. Namun, jika stok tidak mencukupi atau barang tidak tersedia, karyawan menginformasikan kepada pelanggan dan menawarkan alternatif produk lain atau mencatat pesanan untuk pembelian di kemudian hari. Ketiga, proses pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran secara tunai kepada admin. Admin menghitung total harga pembelian serta membuat nota secara manual menggunakan nota bond sederhana dan memberikannya kepada pelanggan. Nota tersebut memuat informasi seperti tanggal transaksi, nama barang, jumlah, harga satuan, total harga, dan nama karyawan yang melayani. Keempat, proses penyerahan barang. Setelah pembayaran selesai, karyawan menyerahkan barang yang telah dibeli kepada pelanggan. Barang dikemas sesuai permintaan pelanggan dan pelanggan menerima barang beserta nota pembelian sebagai bukti transaksi. Kelima, proses pencatatan transaksi penjualan. Setiap hari, admin mengumpulkan seluruh nota penjualan dari karyawan dan melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku besar penjualan secara manual. Pencatatan meliputi tanggal transaksi, nomor nota, nama barang, jumlah terjual, harga, dan total pendapatan. Data penjualan ini kemudian digunakan untuk membuat laporan penjualan harian, mingguan, atau bulanan yang akan diserahkan kepada pemilik toko. Keenam, proses pelaporan. Pada akhir periode tertentu, admin menyusun laporan penjualan berdasarkan catatan yang telah dibuat. Laporan ini digunakan oleh pemilik toko untuk mengetahui total penjualan, pendapatan harian atau mingguan, serta mengevaluasi performa usaha. Laporan ini dibuat secara manual menggunakan buku kas serta Microsoft Excel sederhana. Kemudian diserahkan kepada pemilik untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang ketujuh, ada proses pengelolaan stok barang. Pengelolaan stok barang dilakukan secara manual berdasarkan barang yang terjual.
Admin mencatat barang keluar pada buku stok serta file Excel setiap kali terjadi penjualan. Pegawai melakukan pengecekan berkala untuk memastikan kesesuaian antara catatan dan stok fisik. Informasi ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan restock. Namun proses pembelian bahan baku tidak dibahas dalam penelitian ini karena berada di luar ruang lingkup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram alur proses penjualan pada toko Batik Suki untuk poin 1 hingga 6. Sebelum masuk ke alur proses, saya akan terlebih dahulu menjelaskan simbol yang digunakan dalam activity diagram ini. Yang pertama, untuk tabel panjang, ini biasa disebut dengan swimline, yang dimana digunakan untuk menunjukkan pemisahan tanggung jawab pelaksana. Lalu ada lingkaran hitam, biasa disebut dengan initial state, yang menunjukkan simbol start atau awal dimulainya proses. Berikutnya terdapat bentuk persegi panjang dengan sudut tumpul atau biasa disebut activity. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau kegiatan dan biasanya diawali dengan kata kerja seperti melayani pelanggan, mengecek stok, dan menerima pembayaran. Kemudian terdapat simbol belah ketupat atau disebut decision yang menunjukkan adanya langkah keputusan, yaitu percabangan proses berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya terdapat panah atau control flow yang menjadi penghubung antar proses, menunjukkan arah jalur dari suatu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Lalu terdapat kotak hitam panjang atau join yang menunjukkan adanya penggabungan yang lebih dari satu aktivitas. Dan pada bagian akhir terdapat lingkaran dengan lingkaran tebal di luar atau biasa disebut dengan final state yang menandakan end atau berakhirnya suatu proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur proses penjualannya. Proses dimulai ketika pelanggan datang ke toko dan memilih produk batik yang tersedia, lalu pegawai melayani dan memberikan informasi mengenai produk. Jika pelanggan setuju membeli, pegawai kemudian mengecek ketersediaan barang. Jika stok ternyata tidak tersedia, pegawai memberikan informasi kepada pelanggan atas ketidaktersediaan produk. Namun, jika stok tersedia, pegawai menyerahkan barang kepada admin atau kasir. Setelah itu, admin menerima barang dan membuat nota penjualan. Nota tersebut diberikan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi atau bukti bayar. Pelanggan melakukan pembayaran dan admin menerima pembayaran tersebut. Setelah pembayaran selesai, admin menyerahkan barang kepada pelanggan. Lalu, untuk lembar kedua pada nota diarsipkan oleh admin. Kemudian, admin mencatat transaksi. Lalu pada akhir periode tertentu atau akhir bulan, admin atau kasir membuat laporan penjualan. Proses kemudian berakhir setelah laporan tersebut kemudian diserahkan kepada pemilik toko untuk dievaluasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram alur proses pengelolaan stok barang. Proses dimulai ketika admin mencatat barang keluar pada buku stok sebagai dasar pembaruan data persediaan. Setelah itu, pegawai melakukan pengecekan fisik stok barang di gudang untuk memastikan kuantitas barang yang tersisa. Pegawai kemudian melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada admin. Admin akan membandingkan catatan stok yang ada pada buku stok dengan hasil pengecekan fisik yang dilakukan oleh pegawai. Pada tahap ini dilakukan keputusan untuk menentukan apakah jumlah stok sesuai. Jika stok tidak sesuai, maka admin melakukan koreksi data stok agar sesuai dengan kondisi fisik yang sebenarnya. Namun, apabila stok sudah sesuai, proses dapat langsung dilanjutkan. Selanjutnya, admin menyusun dan melaporkan kondisi stok serta item barang yang perlu di-restock. Laporan stok tersebut kemudian diterima oleh pemilik sebagai dasar untuk evaluasi ketersediaan barang dan proses pengambilan keputusan pembelian. Namun, proses pembelian tidak dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Proses kemudian berakhir setelah laporan stok diterima oleh pemilik. Selanjutnya, terdapat dokumen masukan, yaitu nota yang menjadi bukti yang sah. Nota digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses dan untuk menghasilkan bukti keluarannya disebut dengan output. Nota tersebut terdapat tanggal transaksi, banyaknya barang yang dibeli pelanggan kepada toko Batik Suki, nama barang, dan total keseluruhan harga batik yang dibeli pelanggan. Dan terdapat dua nota berjumlah 2 rangkap yang akan diberikan oleh admin dan diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya terdapat bukti dokumen keluarannya berbentuk laporan penjualan Batik Suki pada bulan Juli 2019.
Laporan penjualan ini berfungsi untuk memantau dan menganalisa kinerja penjualan, mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran, dan membuat peramalan penjualan di masa depan, serta mengelola persediaan dan keuangan secara lebih efisien. Dokumen keuangan ini nanti akan diberikan kepada bagian admin, dari bagian admin kepada bagian pemilik toko Batik Suki untuk menjadi laporan penjualan per bulan. Selanjutnya ada permasalahan pokok dari toko Batik Suki. Yang pertama, pencatatan dan penjualan masih manual sehingga rawan terjadinya salah input dan kehilangan bukti transaksi. Yang kedua, rekap penjualan memakan waktu dan berpotensi tidak akurat karena dilakukannya dengan manual. Yang ketiga, laporan penjualan tidak real time karena baru dibuat setelah rekap harian atau per bulan. Yang keempat, pencarian data transaksi sulit karena banyaknya catatan dan membuat admin bekerja lebih lambat. Yang kelima, pengelolaan stok tidak terintegrasi sehingga sering terjadi selisih antara stok dan catatan. Selanjutnya, kami menyimpulkan pemecahan masalah yang dapat mengatasi permasalahan yang dialami oleh Batik Suki. Yang pertama, mengembangkan sistem pencatatan transaksi yang terkomputerisasi. Yang kedua, menerapkan fitur rekap penjualan otomatis untuk mengurangi perhitungan manual. Yang ketiga, menyediakan laporan penjualan otomatis dan real time. Yang keempat, membangun database penjualan untuk menyimpan data terpusat. Yang kelima, menerapkan fitur pengelolaan stok seperti pencatatan stok masuk atau keluar dan notifikasi stok yang menipis. Selanjutnya terdapat kesimpulan dari toko Batik Suki. Yang pertama yaitu sistem akuntansi penjualan di toko Batik Suki masih menggunakan metode manual dan belum terkomputerisasi. Yang kedua, pencatatan penjualan mengandalkan ketelitian individu sehingga rentan terjadinya kesalahan. Lalu sering munculnya ketidaksesuaian antara transaksi yang terjadi dengan laporan realisasi penjualan. Selanjutnya, proses rekap penjualan membutuhkan waktu lama karena dilakukan secara manual. Dan data transaksi sulit dicari dan risiko hilang atau rusak karena masih berbasis dokumen fisik. Dan stok barang itu kurang efektif karena belum ada sistem yang memantau pergerakan stok secara otomatis. Lalu keterlambatan informasi penjualan menghambat proses pengambilan keputusan secara tepat dan akurat. Selanjutnya terdapat saran. Yang pertama yaitu menerapkan sistem penjualan yang terkomputerisasi untuk meminimalisir kesalahan pencatatan. Yang kedua, penerapan penyimpanan arsip secara digital dapat menjadi alternatif untuk mencegah hilangnya atau rusaknya dokumen transaksi. Yang ketiga, perlu adanya pengelolaan stok yang lebih terstruktur lagi dan memanfaatkan pencatatan digital agar pergerakan stok dapat dipantau secara lebih akurat. Yang keempat, diperlukan adanya pelatihan dasar kepada pegawai untuk terkait pengelolaan sistem tersebut. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya kami mengucap terima kasih untuk Bapak Dr. Heri Keswara, MKom, selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Sistem Informasi. Kami mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.